Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna dari kelas 4C, ingin membacakan surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin zi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi sahabat Dira, siswa SDIT SMPIT Al-Falah Cirebon. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan masih menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Sudah hadir di studio kami, di studio Al-Falah, yang sudah tidak asing lagi buat warga Cirebon dan sekitarnya, Bapak Haji Ahmad Ajrul Juniarto, yang mana beliau merupakan salah satu dari Dewan Pembina Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah dan juga merupakan dosen di perguruan tinggi di Cirebon ini. Assalamualaikum Pak Ajrul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nih Pak Ajrul. Jadi untuk puasa yang sudah memasuki 10 yang kedua ini, kita sudah sering ya jumpai dari tahun ke tahun gitu. Untuk kondisi masyarakat kita gitu, masjid dan musola sudah mulai longgar kembali gitu, Mengalami kemajuan. nah kemajuan dalam tanda kutip. Kemajuan jamaahnya ya. Iya betul. Nah jadi bagaimana nih menyikapi fenomena yang seperti ini? Enggak minta dijelaskan oleh Ustaz Azrul. Sahabat Dira yang saya sayangi ya, Allah itu sebetulnya luar biasa sangat menyayangi kita gitu. Jadi bagi kita yang bergembira menyambut datangnya Ramadan saja, Allah itu sudah membebaskan kita dari api neraka. Apalagi kita mengisi Ramadan ini. Dan di 10 hari kedua Allah itu menjanjikan ampunan bagi kita. Nah, inilah yang luar biasa, yang ampunan ini harus kita raih ya, karena semua di antara kita pasti pernah berdosa. Sahabat Dira pasti pernah membentak orang tuanya, ya, gitu kan. Kadang nggak mau ngaji, gitu kan. Kadang malas ke masjid, gitu. Nah, saat inilah saatnya kita untuk minta ampun kepada Allah dan pasti diampuni oleh Allah. Gitu. Itu Pak Budi. Jadi 10 hari kedua ini, marilah kita menggiatkan kembali amal kita karena Allah menjanjikan ampunan bagi kita. Jadi sayang sekali ya kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baik. Iya, sayang sekali karena ini momen yang nggak bisa kita temui sewaktu atau seperti keinginan kita. Allah sudah mengistimewakan bulan ini, gitu loh ya. Bulan ini sudah diistimewakan dan 10 hari kedua ini, nah inilah yang apa namanya Allah istimewakan untuk kita. Allah akan mengampuni. Nah, tapi ya jangan lupa
Ada ciri-ciri orang yang akan diampuni oleh Allah itu ada begitu. Nah, ini mungkin cirinya? sahabat Dira yang harus Iya. tahu gitu sehingga bisa menahan supaya diampuni oleh Allah. Saya nggak mau seperti itu. Iya. Itu Pak Budi ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak jazakallahu khair nih Ustaz Ajrul udah dijelaskan. Kemudian bagaimana nih caranya untuk meningkatkan nih karena kan barangkali di awal 10 nih sudah mulai mengendor nih. Ya. Nah, gimana untuk mengencangkan kembali semangat untuk beribadah di bulan Ramadan yang pekan kedua atau 10 yang kedua ini gitu Pak. Baik, Allah itu menciptakan kita dari dua unsur sebetulnya ya. Ada unsur fisik dari tanah dan unsur ruh yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Sehingga kepuasan itu yang harus kita cari kan gitu. Kalau kita nggak makan sampai sore nanti berbuka puasa itu adalah momen yang paling menggembirakan. Karena Allah pun menjanjikan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Satu di dunia di saat berbuka itu bukannya anak, mamahnya, ayahnya juga seneng gitu kan. Dan kakek neneknya pasti seneng untuk berbuka. Apalagi sahabat Dira begitu kan. Makanan yang sudah disimpan dari siang, waduh luar biasa kita bergembira sekali. Yang kedua, nanti dijanjikan oleh Allah masuk surga. Amin. Gitu kan? Nah, inilah yang mungkin sahabat Dira harus pahami bahwa amal ini mungkin kepuasannya bukan kepuasan fisik, gitu. Tapi kepuasannya ada di hati, gitu ya. Nikmatnya ada di hati, gitu ya. Kita menjadi makhluk Allah yang sabar, ya kan? Makhluk Allah yang pemurah, begitu. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang nanti diampuni oleh Allah, begitu. Nah, kalau capek ya mesti capek, gitu kan? Sholat taraweh pasti capek. Tapi capek inilah yang membawa kenikmatan. Sama seperti makan, ya kan? Makan, ya kan setelah makan enak nih Pak Budi ya. Gitu. Apalagi lauknya lauk kesukaan kita, nugget, sosis, begitu ya. Wah, habis makan pasti bahagia. Nah, harusnya taraweh, ngaji itu juga seperti itu. Kalau belum berarti sahabat Dira ada yang salah nih ibadahnya. Kan bisa jadi niatnya, kan? Ayo niatnya kita luruskan hanya untuk Allah, ya. Jangan karena takut sama mama, kan gitu ya. Jangan wah nanti nggak dapat hadiah, gitu ya. Lah, tapi itu nggak apa-apa, gitu. Ya, misalkan ayah nanti kalau taraweh dapat 10.000 ya, gitu. Nah, ini memacu, tapi sahabat Dira harus yakin bahwa yang memberi pahala ini Allah, begitu kan? Oh, uangnya ayah itu dari Allah, begitu kan? Jadi ini nambah nikmat. Nanti mesti akan berbondong-bondong, Pak Budi, gitu. Kita akan nikmat sekali beribadah. Saya yakin sahabat Dira pasti menemukan, ya kan? Kalau habis ngaji enak, gitu kan? Saya senang sekali sama sahabat Dira. Saya juga suka mengamati para sahabat Dira ini kalau di rumah begitu habis sholat ngaji, habis itu senyum, gitu kan. Kalau lama nggak ngaji mulai itu marah, kan gitu ya. Karena apa? Hatinya nggak tenang. Ya. Kalau sahabat Dira mau belajar sedikit nih ya, ilmu biologi ya Pak Bud, nggak apa-apa ya. Sahabat Dira belum ada ilmu IPA. Nanti kalau SMP mungkin sudah ada biologi. Jadi Allah itu ternyata memberikan hormon pada kita Pak Bud. Ada hormon adrenalin namanya. Hormon adrenalin membuat kita semangat. Tapi setelah selesai capek Pak Budi. Gitu. Habis main bola semangat, setelah selesai capek. Gitu kan? Nah, ternyata Allah memberikan kita itu juga hormon endorfin Pak Budi. Setelah selesai aktivitas senyum. Nikmat, enak. Lah, hormon endorfin ini bisa muncul itu kalau kita puasa, kita sholat, kita ngaji. Ini hormon endorfin ada. Kalau kita marah-marah, adrenalin yang keluar. Tapi kalau kita sabar, endorfin yang keluar. Gitu. Kalau kita pelit, adrenalin yang keluar. Tapi kalau kita sedekah, endorfin yang keluar. Gitu. Kalau kita musuhan sama teman, adrenalin yang keluar. Tapi kalau kita memaafkan, ya endorfin. Lah itu. Jadi kalau nggak punya musuh kan seneng.
Di masjid kalau nggak ada musuh seneng kita, waduh luar biasa. Bahagia. Nah inilah yang mungkin para sahabat Dira harus munculkan ya. Capeknya menjadi sebuah kenikmatan. Gitu. Terus ini Ustadz Ajrul mohon ini kan barangkali ada tipsnya nih untuk menjaga kebugaran nih, karena kan kita sudah masuk ke biologi dari alam gitu. Jadi tipsnya bagaimana nih agar di 10 yang kedua ini kita tetap bugar dan tetap bersemangat, karena fisik juga kan untuk mendukung ibadah kita gitu. Jadi yang pertama tetap harus sahur ya, gitu. Sahur yang pertama. Kadang kan kita bukanya senang, sahur nggak kebalik. Sahur itu untuk menjaga stamina kita, karena kita akan, kalau di Indonesia kan mungkin sekitar 12 jam ya Pak Budi kurang lebih 12 jaman. Nah, tapi karena di negara lain ada yang sampai 15 jam gitu. Kalau dia musim dingin bisa 15 jam, bahkan ada yang hampir 20 jam juga ada. Allah itu memberikan nikmat pada kita di Indonesia ini, puasanya nggak jauh dari 12 jam gitu ya, sehingga insya Allah pasti kuat gitu. Jadi sahur ya. Tentu saja kita pilih makanan-makanan yang sehat ya, halalan thayyiban gitu kan. Kalau seneng susu nggak apa-apa susu kan gitu ya. Jadi makanan-makanan yang disukai oleh Nabi itu pasti sehat ya. Ada madu, ada kurma gitu, mangga gitu ya. Kemudian buka disegerakan, tapi jangan banyak-banyak. Ampak nanti tarawihnya jadi males nih kan gitu ya. Jadi buka itu membatalkan saja. Secukupnya, nanti boleh nambah ba'da tarawih begitu ya, sehingga nanti sahabat Dira akan fit terus nih kan gitu lah. Jangan lupa musim pandemi ini ya, supaya daya tahan tubuh kita tidak kurang, maka kita dianjurkan minum vitamin C. Vitamin C itu bisa dari jeruk ya, dari buah-buahan bagus, sayur-sayuran juga ada. Kenapa vitamin C? Vitamin C itu melindungi sel kita sehingga virus nggak bisa masuk. Jadi sel kita akan tetap stabil terus gitu imunnya ya. Kuat, imunnya kuat gitu. Karena virus ini kan nyerang di sel kita. Sel kita pecah lah. Sekarang selnya kuat. Kenapa? Karena vitamin ya. Tentu saja berdoa kepada Allah kan gitu ya. Ini yang wajib ya, wajib. Karena ini selalu kita jaga ya. Sebenarnya kalau di kita banyak air zam-zam bagus banget. Doa air zam-zam itu kan bagus sekali kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi selalu minta pada Allah semua makan doa, rezekinya diperluas, ilmunya diperluas, dan dijaga dari segala bentuk penyakit. Itu sebenarnya ya doa. Kalau ada air zam-zam bagus. Gitu. Kalau Her nih, Ustadz Ajrul udah menjelaskan tipsnya nih. Kemudian yang terakhir, barangkali pertanyaan terakhir ini, untuk doa-doanya apa saja yang dipanjatkan selain doa yang tadi? Yang doa ya yang gampang, sahabat Dira mudah menghafal saja ya. Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah ya. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diulang-ulang terus nih ya. Kalau perlu sampai nangis gitu ya. Karena ini Allah mendengar kita. Gitu kan. Kita nggak akan kuat di neraka Pak Budi. Gitu. Apalagi usia saya udah tua begini. Bukan berarti sahabat Dira boleh buat dosa ya. Kita akan menyesal berbuat dosa itu. Sehingga kita mohon ampun pada Allah supaya masuk surga, kumpul sama Nabi ya, sama sahabat-sahabat Nabi, sama orang tua kita semua kita doakan dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Itu memang keistimewaan 10 hari ketiga ya, tapi ampunan Allah ini kita cari di 10 hari kedua ini. Begitu Pak Budi ya, doanya saya yakin sahabat Dira pada apal. Dan ini menjelang sahur ya Ustaz ya? Menjelang buka bagus kan. Biasanya saya beberapa kali umroh Ramadan itu di depan Ka'bah tuh Pak Bud, semua berdiri berdoa Pak Bud gitu. Nah kalau kita kan jauh dari Ka'bah ya, berdoa aja menghadap ke barat, menghadap kiblat gitu kan. Menjelang berbuka begitu kan, satu keluarga itu luar biasa sekali kan, daripada kita nunggu di depan takjil ya kita nunggunya menghadap kiblat sambil berdoa bersama-sama seluruh keluarga. Ini luar biasa Pak Budi. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan nanti kalaupun kita dipisahkan sementara di dunia ya dengan
orang yang kita cintai, ibu atau ayah, mudah-mudahan nanti kelak dikumpulkan kembali di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk closingnya, mangga Ustaz Azrul. Oke, sahabat Dira, ya, sekolah kalian ini luar biasa sekali, ya, gitu kan. Kemudian guru-guru kalian hebat, luar biasa sekali, gitu. Dan acara ini jangan lupa ya, di like, ya, di like, di komen, ya, di subscribe YouTube-nya Al-Falah Cirebon Channel, ya, jangan lupa, ya. Dan kalian semakin menyebarkan ini juga semakin bagus karena ini dakwah. Kita ngajak orang tidak mengurangi pahala kita, tapi justru menambah pahala kita. Nah ini ayo kita sebarkan ke teman-teman kalian yang bukan dari Al-Falah, nggak masalah, kan gitu, supaya dakwah yang melalui Al-Falah ini bisa didengar oleh seluruh dunia. Amin. Gitu. Begitu Pak Budi. Ya, jazakallahu khairan atas kesempatannya, atas penyampaian tausiahnya pada acara dirasah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan, dan khususnya untuk sahabat Dira di rumah. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa dilanjut di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.